Amanat pembina apel peserta diistirahatkan. Perhatian untuk amanat istirahat dimulai. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam masa pandemi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di halaman Pondok Pesantren Raudatul Thalibin ini. Mudah-mudahan selalu dalam barokah, rahmat, sehat, walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan terhaturkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena beliau kita dapat menikmati dinul Islam, nurul Islam sampai hari ini. Sebelum saya memulai amanat apel, mari kita bersama-sama lantunkan surat Al-Fatihah pada para pendahulu pandemi COVID yang sudah banyak berguguran. Apa karena memang banyak orang baik hari ini meninggal. Kemarin-kemarin pun banyak orang baik. Saya khawatir dunia ini sudah mulai longgar pakunya, karena memang orang-orang baik, para ulama, para ulia menjadi paku bumi untuk terus berjalannya kehidupan dan berputarnya bumi dengan baik. Ketika pakunya mulai habis satu persatu, ibarat rumah, maka rumah itu mulai real. Mari kita khususkan Fatihah ini para pendahulu. Mudah-mudahan para penggantinya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depan pintu taubat, umur yang bisa barokah buat kita semua, terus Allah berikan kesempatan terhadap kita semua, sehingga kita dapat menjadi makhluk yang terbaik di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Anak-anakku yang berbahagia pada pagi menjelang siang ini, pertama saya amanatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan, baik protokol kesehatan dohiriyah ataupun protokol kesehatan secara batiniah. Protokol kesehatan secara dohiriyah sudah sering disampaikan, jaga kebersihan. Jaga kebersihan bagi makhluk pesantren itu adalah, terutama santri, adalah menjaga wudu. Andi wudu awudu, jaga wudunya. Kenapa? Dalam keadaan wudu terjaga, maka kebersihan pun terjaga. Karena di pesantren kita sudah saya sering amanatkan, nak, dawam punya wudu terus, jaga wudunya. Karena santri itu menuntut ilmu. Ilmu itu adalah nurun. Orang berwudu itu nurun. Cahaya ketemu cahaya cocok. Jadi kebersihan ketemu cahaya juga cocok. Ketika kita tidak punya wudu, bisa saja kita dalam keadaan najis, sehingga dalam keadaan najis tersebut wudu kita tidak terjaga, nur kita tidak terjaga, sehingga nurnya ilmu pengetahuan tidak masuk. Ini yang sering saya sampaikan. Yang selanjutnya ada terus berdoa, sholat
sholat tahajud, sholat malam, sholat yang lain-lain yang wajib, yang sunnah semuanya dikerjakan. Itu salah satu protokol kesehatan batin. Yang dohir sering disampaikan juga, pakai masker, ya, pakai masker. Terus kalau keadaannya kurang sehat, jangan sering ngumpul sama temennya, berbanyak menyendiri. Menyendiri bukan ngelamun tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu saya sampaikan untuk awal. Untuk masa ta'aruf anak-anakku yang berbahagia, namanya orang kenalan. Masa itu waktu, ta'aruf itu kenalan. Jadi masa ta'aruf madrasah, bagaimana kita mengenal madrasah kita, bagaimana kita mengenal sesuatu, itu ada proses. Ada proses perkenalan, ada perkenalannya, kemudian pasca kita kenal, bagaimana itu kita menjalani. Jadi prosesnya harus baik. Jadi tiga hal ini harus baik. Bagaimana kita proses mengenal madrasah ini harus kita baik juga. Jadi biasanya orang mau mencari ilmu prosesnya itu banyak. Mulai orang tuanya selamat dan dia mondok ke, ya, boleh sih mondok ke tak selamat dan. Jadi kalau mau mondok selamat dan. Ini siswa baru nanti kalau mau mondok selamat dan. Ini prosesnya baik, didoakan sama orang tuanya, minimal orang tuanya berdoa, ya Allah anak saya besok mau mondok mencari ilmu. Setelah prosesnya baik, maka dilakukanlah yang namanya masa ta'aruf yang saat ini kita laksanakan. Memperkenalkan madrasah kita, memperkenalkan pondok pesantren ini. Bahwa di pondok pesantren ini diajarkan bahwa kita dituntut menjadi lulusan yang berilmu luas, berakhlakul karimah, beramal soleh. Sehingga nanti tujuannya menjadi manusia yang muttaqi. Mohon mare mondok dan di ilmu sekalian, surah tahlil tak tahu, maca Al-Quran waktu tak tahu, ini belum tercapai. Jadi diperkenalkan dulu. Bernama sodena atau junah nyari ilmu. Jadi tujuan dari madrasah kita ada tiga hal. Pertama, berilmu luas. Yang kedua apa? Beramal. Yang ketiga, berakhlakul karimah. Jadi tiga hal ini menjadi tujuan kita bersama. Tujuan madrasah ini tiga hal. Kalau tiga hal ini tidak tercermin di siswa kita, maka berarti pendidikan kita adalah pendidikan yang gagal. Jadi nanti kalau bodoh santri, bodoh siswa MA, MTS atau tutolid bahasa diahlak di luaran lepas kerudung, yang namanya akhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah ataupun berilmu luas dimanapun posisinya, mulai dari pondok tetap menjaga akhlakul. Paham ya? Jadi memperkenalkan. Apalagi yang diperkenalkan, kondisi madrasahnya. Perpustakaan ada. Jangan hanya ke perpustakaan pinjam novel. Itu pun 1-2 orang yang pinjam novel. Sisanya hanya lewat. Padahal perpustakaan itu lewatannya kalian. Kalau pulang mesti lewat perpustakaan. Mau beli jajan lewat perpustakaan, hanya lewat. Seharusnya dimanfaatkan. Beli jajan, mampir ke perpustakaan sambil makan jajannya sambil baca. Karena buku itu adalah apa? Jendela dunia. Dengan buku kita bisa tahu dunia. Yang tidak tahu Mekah tahu minimal gambarnya ataupun ceritanya. Kalau di Mekah itu ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, itu tahu ceritanya di buku. Jendela minimal gambarnya. Oh, gambarnya Mekah kayak gini. Apalagi ada kelas, ada laboratorium. Ini namanya perkenalan, mengenal semuanya, mengenal tujuannya kita ada di madrasah, mengenal bangunannya,
mengenal orang-orangnya. Jangan hanya mengenal orang-orangnya, kenalan, siapa namanya, dari mana, nomor HP-nya berapa, sudah punya tunangan apa belum. Jangan tanya itu, tidak begitu penting. Jadi masa ta'aruf itu kita kenalan. Nah setelah kenal, maka kita proses selanjutnya pasca kenal. Pasca kenal kita mengenal madrasah tempat belajar, maka kita manfaatkan yang ada itu. Fasilitas yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sudah kenal gurunya, ada Pak Hisni, ada Pak Cidris, ada Pak Usman ahli bahasa, ada Pak Selamat pintar bahasanya, bahasa Madura, bahasa Indonesia, mau belajar membuat tulisan juga pada Pak Usman sama Pak Selamat. Itu dimanfaatkan, belajar nulis. Ke Pak Isni bisa belajar bahasa Arab juga. Belajar Pak Isni diajak ngomong bahasa Arab. Namanya dimanfaatkan betul. Jadi guru-guru yang ada dimanfaatkan betul. Bukan gurunya malah kadang-kadang duduk-duduk itu tidak ada siswa yang mendekat bertanya, Pak mau belajar bahasa Arab Pak, ngobrol bahasa Arab dong sama saya. Sama guru bahasa Arab, sama Pak Amir tidak ngerti. Kalau Pak Amir ngertinya na'am, hadalah, paling dama hada itu bisanya. Jadi kalau kalian nanya ini apa bahasa Arabnya hada, ini hada, ya hada, wahada, itu mungkin bisanya Pak Amir. Maka oleh sebab itu manfaatkan. Jadi pasca kalian nanti mengenal gurunya, mengenal madrasahnya, mengenal kondisi gedungnya, apa aja yang ada di madrasah kita, betul-betul dimanfaatkan untuk kesuksesan kalian nanti. Tujuan kalian kan di sini satu, mencari ilmu agar satu saat menjadi insan yang terbaik untuk mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalian diberi ilmu manfaat. Masa ta'aruf ini bermanfaat betul bagi kalian. Pascanya kalian juga menjadi siswa terbaik, memperoleh ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Sebelum saya akhiri anak-anakku, jadi nanti OSIS betul-betul membimbing teman-temannya dalam proses masa ta'aruf ini, betul-betul diperkenalkan, betul-betul diajarkan, kemudian betul-betul juga dijadikan teman belajar yang baik. Jangan diajarkan hal-hal yang negatif. Bagi siswa yang baru masuk, sesuatu yang tidak baik dari temannya jangan diambil. Ya, jangan diambil. Meskipun itu adalah kakak-kakak senior kalian. Konsultasikan dengan gurunya kalau memang kalian melihat sesuatu yang kurang baik dari kakak-kakak seniornya. Ada banyak di sini, nanti bisa langsung ke Pak Jumahwi, ke saya ataupun ke yang lain-lain. Kalau dianggap kurang nyaman, konsultasikan dengan Bapak Ibu gurunya. Ya, baik, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang baik bermanfaat, yang kurang baik Allah ampuni, sehingga dan nanti tidak perlu kalian ambil sebagai sebuah saripati amanat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, yuk. Penyematan kartu peserta Matsama kepada Ananda Muhammad Ali Makki dan Hairul Umam. Kepada peserta yang disebutkan namanya dipersilahkan maju ke depan.
pembina apel bahwa apel telah selesai. Lapor, apa ini selesai? Laporan selesai. Siap, keluarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina Pembina apel diperkenankan meninggalkan lapangan apel.